Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian kuantitatif dengan judul pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir analitis dan kecerdasan emosional. Penelitian ini dilakukan terhadap peserta didik kelas 8 SMP Hang Tuah Jonggol tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya, halo, perkenalkan nama saya Nurul Isat Habibi, NPM 192151029. Proposal penelitian ini diajukan sebagai salah satu tugas mata kuliah seminar pendidikan matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, DRS MPD. Dalam sebuah penelitian, akan ada latar belakang yang melatar belakangi penelitian tersebut. Latar belakang dari penelitian ini yaitu dikutip dari Program for International Student Assessment atau disingkat dengan PISA tahun 2015 menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa Indonesia berada pada peringkat 62 dengan hasil penyelesaian masalah matematika pada level 5 dan level 6 mendapatkan skor rata-rata 386. Padahal skor rata-rata OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development sebesar 490 dan hasil survei Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2000-2001 menunjukkan bahwa siswa lemah dalam mempelajari materi bangun ruang, khususnya dalam pemahaman ruang dan bentuk. Sebagai contoh, siswa menghadapi kesulitan dalam membayangkan suatu kubus yang berongga di dalamnya, dan sering mengalami kesulitan dalam memahami bagian-bagian mana yang merupakan diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal, jaring-jaring, dan sebagainya. Dikutip dari Suherman tahun 2011. Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan bahwa kesalahan siswa pada materi bangun ruang sisi datar, yaitu kesalahan dalam menerima informasi, kesalahan yang berhubungan dengan konsep bangun ruang sisi datar, maupun kesalahan dalam perhitungannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas 8 SMP Hang Tuah Jonggol, Kabupaten Bogor diketahui bahwa pada materi bangun ruang sisi datar, siswa menghadapi kesukaran dalam memecahkan masalah bangun ruang, selaras dengan yang dikemukakan oleh Suherman pada kalimat sebelumnya. Dan sebagai seorang guru, dirasa perlu untuk mengetahui kemampuan berpikir analitis serta kecerdasan emosional tiap siswa di sekolahnya. Dari latar belakang yang sudah disebutkan tadi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Model Problem-Based Learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir analitis dan kecerdasan emosional. Rumusan masalah yang bisa kita ambil, yang pertama ada bagaimana pengaruh model problem-based learning dengan pendekatan open-ended terhadap kemampuan berpikir analitis matematika siswa kelas 8 SMP Hang Tuah Jonggol. Yang kedua, bagaimana pengaruh model problem-based learning dengan pendekatan open-ended terhadap kecerdasan emosional siswa kelas 8 SMP Hang Tuah Jonggol. Sebelum melakukan penelitian, diharapkan peneliti mengetahui definisi dari setiap poin-poin yang akan dibahas pada penelitian tersebut. Nah, pada penelitian ini, definisi operasional yang pertama yaitu tentang problem-based learning. Problem-based learning adalah suatu model pembelajaran yang akan mengenalkan siswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Kemudian, siswa akan diminta agar mencari solusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah tersebut. Metode ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha menerapkan masalah yang terjadi di dunia nyata. Dengan ini, siswa akan dilatih berpikir kritis serta menemukan solusi. Yang kedua ada open-ended. Open-ended adalah suatu pendekatan yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan pola pikirnya sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Dengan begitu, tercipta ide-ide kreatif dan beragam untuk memecahkan masalah. Hal ini membuat tujuan pembelajaran matematika tercapai. Formulasi masalah yang digunakan pada pembelajaran open-ended adalah masalah terbuka. Masalah terbuka adalah masalah yang memiliki multi jawaban atau banyak penyelesaian yang benar. Kemudian ada kemampuan berpikir analitis.
Menurut Suherman, tahun 2010 halaman 49 menyatakan bahwa kemampuan analisis adalah kemampuan untuk merinci, menguraikan suatu masalah soal menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau komponen, serta mampu untuk memahami hubungan di antara bagian-bagian tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir analitis adalah tahap berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah, di mana siswa mempunyai 3 aspek dalam berpikir. Yang pertama ada aspek memilah atau membedakan, kemudian aspek mengorganisasi atau menghubungkan, serta aspek mengontribusi. Yang terakhir ada kecerdasan emosional. Menurut Goleman tahun 2005 halaman 512, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, menjaga keselarasan emosi, dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Semakin tinggi skor skala kecerdasan emosi yang diperoleh, menunjukkan semakin tinggi pula kecerdasan emosi suatu subjek. Untuk mengukur kecerdasan emosional ini digunakan skala kecerdasan emosional dengan aspek-aspek, yaitu mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri, mengenal emosi orang lain atau empati, serta menjalin hubungan dengan orang lain atau kerjasama. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, mengetahui pengaruh model problem-based learning dengan pendekatan open-ended terhadap kemampuan berpikir analitis matematis siswa kelas 8 SMP Hang Tuah Jonggol. Yang kedua, mengetahui pengaruh model problem-based learning dengan pendekatan open-ended terhadap kecerdasan emosional siswa kelas 8 SMP Hang Tuah Jonggol. Kegunaan penelitian yang pertama, bagi siswa diharapkan dapat melatih kemampuan berpikir analitis siswa dan kecerdasan emosional terhadap mata pembelajaran matematika dengan cara merangsang kebutuhan berprestasi yang ada di dalam diri siswa melalui penggunaan model pembelajaran problem-based learning dan pemberian soal open-ended. Selain itu, diharapkan juga siswa dapat menarik perhatian mata pelajaran tersebut sehingga siswa dapat aktif dalam pembelajaran. Kemudian manfaat bagi guru diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman mengenai permasalahan dan pentingnya kemampuan berpikir analitis dan kecerdasan emosional siswa, sehingga dapat meningkatkan strategi pembelajaran agar dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa, kemampuan berpikir analitis, serta kecerdasan emosional siswa. Manfaat bagi sekolah diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi sekolah sebagai masukan untuk perbaikan pengajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi peneliti pemula, serta memperluas wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian. Dapat memberikan gambaran kepada peneliti sebagai calon guru tentang keadaan proses belajar mengajar di sekolah yang dapat dijadikan pedoman dalam usaha perbaikan proses peningkatan kemampuan berpikir analitis dan kecerdasan emosional siswa. Selanjutnya ada teori pendukung. Dalam melakukan suatu penelitian akan ada teori pendukung yang mendasari penelitian tersebut. Teori pendukung yang digunakan pada penelitian ini atau yang mendasari penelitian ini yang pertama ada problem-based learning, kedua ada open-ended, ketiga ada kemampuan berpikir analitis, dan yang keempat ada kecerdasan emosional. Hasil penelitian yang relevan yang pertama dari Yunita Putri Sulistyowati dengan judul penelitiannya yaitu eksperimentasi problem-based learning dengan open-ended ditinjau dari kecerdasan emosional terhadap prestasi hasil belajar pada siswa kelas 8 semester ganjil MTS Muhammadiyah Waru tahun ajaran 2016-2017. Dengan hasil kesimpulan, terdapat perbedaan pengaruh model pembelajaran problem-based learning dengan open-ended dan konvensional terhadap prestasi belajar matematika, dengan FA lebih besar dari F tabel, yaitu 5,533 lebih besar dari 4,03. Tidak terdapat pengaruh tingkat kecerdasan emosional siswa terhadap prestasi belajar matematika, dengan FB kurang dari F tabel, yaitu 2,3002 kurang dari 3,18.
serta tidak terdapat pengaruh bersama antara model pembelajaran dan tingkat kecerdasan emosional siswa terhadap prestasi belajar matematika, dengan FAB kurang dari F-tabel, yaitu 0,141 kurang dari 3,18. Penelitian yang relevan kedua dari Fahru Rozi dengan judul Pengaruh Pembelajaran Open-Ended berbasis kecerdasan emosional terhadap kemampuan berpikir kritis dan kecerdasan emosional mahasiswa, dengan hasil kesimpulan pada uji Bem-Veroni, signifikan yang didapat lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan open-ended berbasis kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis dan kecerdasan emosional mahasiswa. Hasil penelitian yang kedua dari Yenti, Suaidi, dan Ma'rufi dengan judul Pengaruh Kecerdasan Pemecahan Masalah dan Kecerdasan Emosional terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa. Dengan hasil kesimpulan, terdapat pengaruh kemampuan pemecahan masalah terhadap kemampuan berpikir kreatif sebesar 26,8% dan terdapat pengaruh kecerdasan emosional terhadap kemampuan berpikir kreatif sebesar 10,1%. Terdapat pengaruh secara bersama-sama kemampuan pemecahan masalah dan kecerdasan emosional terhadap kemampuan berpikir kreatif sebesar 28,9%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosional yang dimiliki siswa dalam memecahkan masalah, maka semakin tinggi pula kemampuan berpikir kreatif siswa. Kemudian ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya untuk memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait variabel-variabel yang akan diteliti. Melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Langkah-langkah yang tepat pada penelitian akan menghasilkan penelitian yang baik, terarah, dan dapat diterapkan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar lebih terarah dan lebih baik lagi. Kerangka konseptual pada penelitian ini yaitu dari kemampuan berpikir analitis pada materi pembelajaran matematika dengan penerapan model problem-based learning berbasis open-ended dengan teknik pengumpulan datanya yaitu tes, sehingga menghasilkan analisis data. Untuk kecerdasan emosional pada materi pembelajaran matematika dilakukan treatment X pada kelas kontrol dengan menggunakan tes, sehingga menghasilkan analisis data. Nah, analisis data tersebut akan ditarik kesimpulannya pada akhir penelitian. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. H0 yaitu tidak terdapat pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir analitis dan kecerdasan emosional. H1-nya terdapat pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir analitis dan kecerdasan emosional. Prosedur penelitian. Yang pertama ada metode penelitian. Menurut Subagio yang dikutip dalam Syamsul Bahri dan Fakhri Zamzam tahun 2015 halaman 3, metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Penelitian ini merupakan penelitian komparasi. Jenis penelitiannya yaitu eksperimen semu atau kuasi-eksperimen, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara ketat dan terkontrol. Pada penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu model pembelajaran, problem-based learning, dan kecerdasan emosional siswa. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan rancangan faktorial sederhana 2x3 untuk mengetahui pengaruh dan variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian ada variabel penelitian. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu model pembelajaran problem-based learning berbasis pendekatan open-ended. Kemudian untuk variabel terikatnya yaitu kemampuan berpikir analitis dan kecerdasan emosional. Desain penelitian dari penelitian ini yaitu adalah kuasi-eksperimen, kelompok non-equivalent control group design. Desain penelitian ini merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian, yang bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur pada peneliti dalam melakukan penelitiannya.
Penelitian ini dilakukan dengan memberikan perlakuan kepada kelompok eksperimen dan menyediakan kelompok kontrol sebagai pembanding. Kemudian ada populasi dari penelitian. Menurut Sugiono tahun 2009, halaman 80, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa SMP Hang Tuah Jonggol, Kabupaten Bogor, kelas 8 dengan jumlah siswa 26 orang. Kemudian untuk sampelnya, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini, teknik yang dipakai adalah simple random sampling karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Berdasarkan hasil untuk menentukan peserta didik yang dilakukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan dengan menggunakan uang logam untuk mengundi. Dengan hasil pengundian, untuk kelas eksperimen ada Anissa, Bagus, Dandi, Karissa, dan Zea, dan untuk kelas kontrolnya ada Friska, Jovan, Mika, Randy, dan Rasya. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data, yang pertama ada metode dokumentasi. Menurut Sugiono, tahun 2015 halaman 329 adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang kemudian akan ditelaah. Dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi silabus, RPP, serta profil sekolah. Kemudian ada metode tes. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur suatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Adapun tes yang dilakukan berupa tes subjektif yang pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Adapun isi tes bentuk esai memenuhi kompetensi dasar yaitu menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, baik itu kubus, balok, prisma, dan limas. Metode tes ini digunakan untuk memperoleh data hasil penelitian yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban dan permasalahan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Kemudian ada metode angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab menurut Sugiono tahun 2014 halaman 142. Angket terbuka adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Kemudian ada instrumen penelitian. Menurut Sugiono tahun 2014 halaman 92 menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Nah, yang pertama ada tes yang digunakan sebagai instrumen penelitian berbentuk uraian yang dibuat berdasarkan pada kompetensi dasar yang dijabarkan dalam indikator soal dalam bentuk kisi-kisi soal. Indikator soal yang dibuat disesuaikan dengan silabus pembelajaran matematika kelas 8 materi bangun ruang sisi datar. Yang kedua ada angket, yang dalam penelitian ini terdapat instrumen untuk mengungkapkan kecerdasan emosional siswa dengan menggunakan skala Likert. Sugiono tahun 2014 halaman 139 menyatakan bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial. Angket ini terdiri dari 30 pernyataan dengan 4 jawaban alternatif, yaitu sering atau disingkat S, kadang-kadang atau disingkat KK, jarang disingkat J, dan tidak pernah disingkat TP. Agar mendapatkan sebuah hasil penelitian yang memuaskan, peneliti menyusun rancangan kisi-kisi instrumen penelitian. Kemudian ada uji validitas instrumen.
Menurut Sugiono tahun 2017 halaman 125 menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak dengan menggunakan alat ukur yang digunakan. Uji validitas dilakukan pada responden sebanyak 10 orang peserta didik kelas 8 SMP Hang Tuah Jonggol dengan rumus RXY sama dengan N jumlah XY dikurang jumlah X dikali jumlah Y dibagi akar dari N jumlah X kuadrat dikurang jumlah X dikuadratkan dikali N jumlah Y kuadrat dikurang jumlah Y dikuadratkan. Kemudian yang terakhir ada uji reliabilitas. Menurut Sugiono tahun 2017 halaman 130 menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas dilakukan pada responden sebanyak 10 orang peserta didik kelas 8 SMP Hang Tuah Jonggol dengan menggunakan pernyataan yang telah dinyatakan valid out dalam uji validitas dan akan ditentukan reliabilitasnya. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui taraf kepercayaan hasil instrumen. Jika instrumen tersebut memberikan hasil yang tetap atau sama, dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut memiliki taraf kepercayaan yang tinggi atau dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas ini menggunakan rumus koefisien Cronbach alpha sebagai berikut rumusnya, yaitu RI sama dengan dalam kurung N dibagi N kurang 1 dikali dalam kurung 1 dikurang jumlah SI kuadrat dikurang SI kuadrat. Nilai koefisien alpha R akan dibandingkan dengan koefisien korelasi tabel. R tabel sama dengan RA N dikurang 2. Jika RI lebih dari sama dengan R tabel, maka instrumen dinyatakan reliable. Namun jika RI kurang dari R tabel, maka instrumen dinyatakan tidak reliable. Kemudian ada teknik analisis data. Yang pertama ada uji prasyarat analisis, meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Dalam penelitian ini, uji keseimbangan dilakukan sebagai syarat uji normalitas dan uji homogenitas. Sedangkan uji hipotesis menggunakan analisis variansi dua jalur dengan sel tak sama. Kemudian yang kedua ada uji keseimbangan dan uji hipotesis. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian. Yang pertama ada tahap pembuatan rancangan penelitian. Berisikan penelitian melakukan studi pendahuluan ke sekolah yang ingin peneliti jadikan tempat penelitian. Dalam studi pendalaman ini, peneliti melakukan studi dokumentasi pada guru matematika di sekolah untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan pembelajaran matematika dan nilai hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika. Yang kedua ada memilih masalah. Peneliti memilih masalah penelitian dengan melakukan analisis nilai hasil belajar siswa dengan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah yang dijadikan objek penelitian. Kemudian merumuskan masalah, merumuskan asumsi dasar dan hipotesis, memilih pendekatan, menentukan variabel dan sumber data, serta menentukan dan menyusun instrumen. Yang kedua, pelaksanaan penelitian. Yang pertama ada mengumpulkan data, memberikan pretest pada kedua kelompok kelas, memberikan perlakuan pada kelas eksperimen pembelajaran menggunakan film pendek dan kelompok kontrol menggunakan slide presentasi. Kemudian setelah diberi perlakuan, diberi post-test dan melakukan analisis data, kemudian menarik kesimpulan dengan melakukan pengelolaan data berdasarkan hasil pretest dan post-test dan menyimpulkan hasilnya sesuai hipotesis. Yang terakhir, pembuatan laporan penelitian, yaitu menganalisis dan mengolah data hasil penelitian. Menulis laporan dalam bentuk tertulis berdasarkan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah. Yang terakhir ada waktu dan tempat. Waktu dilakukan selama 3 bulan dimulai dari 20 April 2022 sampai 20 Juli tahun 2022. Dengan tempat yaitu ruang kelas 8 SMP Hang Tuah Jonggol. Sekian presentasi mengenai proposal penelitian kuantitatif
dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan apabila ada salah kata juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.